Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini bertemu kembali bersama saya dan kita akan kembali mengulas pelajaran matematika. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran matematika selanjutnya pada hari ini, karena pelajaran hari ini itu lumayan rumit, jadi saya ingin mengajak kalian semua untuk senam otak terlebih dahulu. Ikutin ya. Yang pertama 5 sama batu. 5 batu, 5 batu. Sekarang kita aduk kanan 5 batu, nanti kita ganti. Kiri 5, kanan yang batu. Oke, mulai. Sudah cukup. Oke, sudah selesai pemanasan otak 5 batu yang tadi. Sekarang kita mulai masuk sesi belajar. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai matriks. Perhatikan dengan seksama penjelasan-penjelasan berikut. Yang pertama, mengenai matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom, atau kedua-duanya di dalam tanda kurung biasa ataupun kurung siku. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Selanjutnya, dalam penulisan matriks memiliki ordo. Ordo ialah yang menunjukkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Di sini kita dapat lihat, di situ ada susunan angka yang membentuk vertikal juga horizontal. Untuk susunan angka yang membentuk horizontal yang diberi garis warna pink itu namanya baris. Dan sedangkan untuk angka yang membentuk garis vertikal ke bawah itu disebut kolom. Adapun contohnya adalah seperti matriks A, B, C, dan D yang sudah tertera. Matriks A itu dia memiliki 2 baris dan juga 3 kolom, maka matriks A disebut memiliki ordo 2 kali 3. Untuk matriks B, dia memiliki 3 baris dan juga 2 kolom, sehingga matriks B memiliki ordo 3 kali 2. Untuk matriks C, dia memiliki 3 baris juga 3 kolom. Maka matriks C memiliki ordo 3 kali 3. Dan untuk matriks D, dia memiliki 2 baris dan juga 1 kolom. Sehingga matriks D disebut memiliki ordo 2 kali 1. Selanjutnya, jenis-jenis matriks. Terdapat 5 jenis matriks, yaitu yang pertama ada matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya adalah 0. Yang kedua, matriks baris, yaitu matriks yang hanya memiliki 1 baris. Yang ketiga, ada matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki 1 kolom. Yang keempat, ada matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Bisa matriks yang berordo 2 kali 2 ataupun matriks yang berordo 3 kali 3. Selanjutnya yang terakhir ada matriks identitas, yaitu matriks dengan konstanta dengan elemen diagonal utamanya adalah 1. Setelah kita bahas pengertian pada matriks, ordo pada matriks, juga jenis-jenis matriks, selanjutnya akan dibahas ialah mengenai operasi pada matriks. Umumnya, operasi pada matriks meliputi penjumlahan, pengurangan, juga perkalian. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan memiliki cara metode pengerjaan yang sama, yaitu kita cukup menjumlahkan atau mengurangkan dari anggota tiap matriks berdasarkan letak posisi yang sama. Misal di sini ada matriks A dan matriks B. Pada penjumlahan matriks A dan matriks B memiliki ordo 2 kali 2. Matriks A beranggotakan 2, 3, 2, dan 4, sedangkan matriks B beranggotakan 1, 2, 4, dan 6. Apabila matriks A ditambah matriks B, maka hasilnya ialah kita 2 ditambah 1, 3 ditambah 2, 2 ditambah 4, 4 ditambah 6. Sehingga hasilnya adalah 3, 5, 6, 10. Begitupun pada pengurangan, kita cukup mengurangi anggota tiap matriks tersebut dengan syarat posisi dan letaknya yang sama.
Selanjutnya, operasi perkalian pada matriks. Matriks dapat dikalikan dengan bilangan bulat maupun dengan bilangan matriks lainnya. Di sini ada contoh, jika suatu matriks A, yaitu yang beranggotakan 2, 3, 2, dan 4, dikalikan dengan bilangan bulat R. R sama dengan 3, maka R dikali matriks A ialah, karena R sama dengan 3 dan matriks A beranggotakan 2, 3, 2, dan 4, maka apabila R dikali dengan matriks A ialah 3 dikali dengan semua anggota pada matriks A, yaitu kita kalikan 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 4, sehingga hasilnya adalah 6, 9, 6, 12. Sedangkan apabila matriks dikalikan dengan matriks lainnya, di sini ada contoh. Untuk matriks A yang beranggotakan A, B, C, D, dan matriks B yang beranggotakan P, Q, R, S, apabila kedua matriks ini dikalikan, maka cara menghitungnya ialah A kita kalikan dengan P ditambah dengan B dikali dengan R. Selanjutnya ada A kita kalikan dengan Q ditambah B dikali dengan S. Selanjutnya ada C dikalikan dengan P ditambah D dikali dengan DR. Dan selanjutnya ada C dikali dengan Q ditambah dengan D dikali dengan S. Di sini ada contoh, matriks A beranggotakan 2, 6, 3, dan 4, sedangkan matriks B beranggotakan 3, 8, 2, dan 10. Maka apabila matriks A dikali matriks B, hasilnya ialah 2 dikali dengan 9 ditambahkan 6 dikali 2, 2 dikali 8 ditambah oleh 6 dikali 10, 3 dikali 9 ditambah oleh 4 dikali 2, 3 dikali 8 ditambah oleh 4 dikali 10, sehingga hasil perkalian matriks A dikali B adalah 30, 76, 35, dan 64. Selanjutnya adalah materi mengenai determinan matriks dan juga inverse matriks. Determinan matriks. Determinan dari suatu matriks atau matriks A diberi notasi tanda kurung seperti yang terlihat. Determinan hanya dapat dilakukan pada matriks persegi, yaitu matriks dengan ordo 2x2 ataupun matriks dengan ordo 3x3. Contohnya, jika suatu matriks A dengan anggotakan A, B, C, D, maka determinan matriks A-nya adalah, kita tulis lambang determinan dari A, lalu kita tulis anggota matriks A-nya A, B, C, D, maka sama dengan determinan A-nya adalah AD min BC. Adapun jika determinan matriks yang berordo 3x3, misal suatu matriks A beranggotakan A, B, C, D, E, F, dan G, H, I, maka determinan A-nya adalah, kita tulis determinan A, anggota matriks A tersebut A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu kita tambahkan 2 baris depannya, yaitu A, B, D, E, G, H. Maka determinan matriks A-nya adalah sama dengan A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, G min C, E, G min A, F, H min B, D, I. Selanjutnya ada inverse matrix. Suatu matriks atau matriks A memiliki inverse atau kebalikan jika ada matriks B yang dapat membentuk persamaan A, B sama dengan BA. Inverse dari suatu matriks yang berordo 2x2, misal contohnya matriks A beranggotakan A, B, C, D, maka dapat dirumuskan menjadi AA pangkat min 1, atau ini merupakan lambang dari inverse, yaitu sama dengan 1 per determinan A. Seperti yang sudah kita lihat, determinan adalah AD min BC, maka 1 per determinan A sama dengan 1 per AD min BC. Dengan syarat anggota pada matriks A kita ubah menjadi D min B min C dan A. Contoh, matriks A memiliki anggota 7, min 5, 4, dan min 3. Maka inverse dari matriks A-nya adalah 1 per determinan A. Kita ubah anggota A-nya menjadi min 3, 5, min 4, dan 7. Selanjutnya, 1 per, karena determinan dari A-nya adalah AD min BC, maka 1 per min 3 kali 7 dikurang 5 dikali min 4. Kita tulis lagi anggota matriks A-nya, min 3, 5, min 4, dan 7. Sehingga sama dengan 1 per min 21 min 20
dengan kita tulis lagi anggota matriksnya min 3, 5, min 4, dan 7. Sehingga sama dengan min 1. Kita tulis lagi salin anggotanya min 3, 5, min 4, dan 7. Sehingga kita sekalikan min 1 dengan semua anggota itu. Dan hasil akhirnya adalah 3, min 5, 4, dan min 7. Materi yang terakhir yaitu matriks transpose. Matriks transpose adalah matriks yang mengalami pertukaran elemen dari baris menjadi kolom ataupun sebaliknya. Lambang matriks transpose dapat menggunakan seperti yang terlihat di situ ada lambang A pangkatnya besar ataupun A pangkat kutip. Sebagai contoh, misal matriks A beranggotakan A, B, C, D, E, F dengan AB sebagai baris, CD sebagai baris, dan EF juga sebagai baris. Dengan ACE sebagai kolom dan BDF juga sebagai kolom. Maka bentuk matriks transpose dari A adalah ACE BDF. Adapun contoh yang menggunakan angka seperti matriks A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga menjadi A transpose adalah 1, 3, 5, 2, 4, 6. Jadi yang tadinya kolom kita ubah menjadi baris, dan yang tadinya baris kita ubah menjadi kolom. Selanjutnya, setelah materi tadi yang telah saya paparkan, adakah dari kalian yang merasa belum paham dan ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya, kalian dapat berdiskusi bersama, lalu mengerjakan soal. Karena kalian berjumlah 12 orang, maka saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Tiap-tiap kelompok beranggota 3 orang. Selanjutnya, untuk mempermudah, nanti tiap kalian akan mendapat ini topi yang kalian bisa gunakan di kepala kalian. Di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena masing-masing kelompok berjumlah 3 orang, jadi masing-masing orang akan memakai topi ini. Setelah itu, setiap kelompok akan saya bagikan soal. Kalian akan kerjakan soal ini. Di sini setiap satu kelompok dapat 3 soal. Nanti setelah kalian kerjakan, maka sistemnya saya akan memanggil salah satu nomor dari kalian, dan apabila itu terpanggil, maka setiap kelompok perwakilan dari nomor tersebut akan maju. Saya rasa cukup waktu kalian untuk berdiskusi dan mengerjakan soal yang telah saya berikan. Selanjutnya, saya akan memanggil salah satu nomor dari kalian. Ada nomor 1, 2, dan 3. Dari salah satu nomor itu, apabila saya panggil, maka pemilik nomor itu dari tiap-tiap masing kelompok harus maju. Sekarang, saya akan pilih nomor 2. Pada semua pemilik nomor kepala 2 diharapkan untuk maju dan menuliskan jawabannya di papan tulis. Dan tak lupa untuk menjelaskan bagaimana kalian mendapatkan jawaban tersebut. Selanjutnya yang akan saya pilih adalah nomor 1. Bagi kalian yang mau memakai topi kepala nomor 1 dari tiap masing-masing kelompok, diharapkan untuk maju, menuliskan jawaban, lalu menjabarkan bagaimana kalian dapat menjawab soal tersebut. Terakhir, yang saya ajukan adalah saya pilih nomor 3. Bagi kalian yang memiliki dan memakai nomor kepala nomor 3 dari tiap-tiap masing kelompok, diharapkan untuk maju dan mengerjakan soal sesuai nomor tersebut. Dan tak lupa menjelaskan bagaimana kalian mendapatkan jawaban dari soal tersebut. Dari pernyataan-pernyataan teman-teman kalian, jawaban-jawaban soal yang telah dijawab, juga penjelasan yang telah diberikan, sampai sini apakah kalian sudah cukup paham untuk materi matriks kali ini? Nah, karena kalian sekarang sudah paham sama penjelasan-penjelasan teman kalian, juga materi yang telah tadi saya berikan,
Saya rasa pembelajaran hari ini sudah cukup, dan terima kasih atas kerjasama kalian, diskusi kalian, dan penjelasan-penjelasan yang kalian berikan. Semoga dapat diterima oleh sesama. Selanjutnya, akhirul kalam, tetap semangat, pantang menyerah, dan terus belajar karena tidak ada masa depan tanpa dari suatu usaha yang keras. Saya tutup pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.